Beberapa jam sebelumnya, di rumah Mika, jam menunjukkan pukul 2 siang dan Fadil mulai gelisah. Setiap gerakannya menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Sudah 4 jam lebih sejak Ivana, adik tercintanya, berpamitan hendak makan siang dengan rekan kantor. Jam 2 harusnya Ivana sudah berada kembali di rumah. Pria itu kesal karena ponsel Ivana tidak bisa dihubungi. Fadil juga sudah mencoba menghubungi Alea, menanyakan keberadaan Ivana, tapi adiknya tidak ada di sana. Mas, mungkin Ivana dan temannya memutuskan untuk nonton film setelah makan siang. Mika mencoba menenangkan suaminya yang dari tadi mondar-mandir di depannya. Sayang, Ivana cuma bilang mau makan siang, gak ada bilang mau nonton, ujar Fadil dengan nada frustasi, berusaha menenangkan diri dengan berjalan mondar-mandir. Netra Fadil kembali fokus pada ponsel, mencari kontak ibunya. Ketika panggilan terhubung dengan suara yang penuh kekhawatiran, dia bertanya, "Halo Ma, Ivana ada di rumah Mama tidak?" "Tidak ada, adik kamu sudah lama tidak pulang ke rumah ini. Memangnya Ivana pergi kemana nak?" Suara Bu Elin terdengar khawatir di ujung sana. Fadil kemudian menceritakan kegelisahan hatinya pada ibunya. "Kamu tahu nggak siapa teman kantor Ivana?" Kata istri Darel, teman Ivana di kantor itu hanya 2 orang, Dara dan Fani. Tidak mungkin Ivana pergi dengan Dara, karena Dara baru saja menikah. Sedangkan Fani, Alea tidak memiliki nomor ponselnya. "Kamu tunggu saja dulu. Biasa kan Ivana kalau pergi jalan-jalan dengan Siren juga lama. Sudah dulu ya, Mama mau siap-siap, ada pertemuan dengan ibu-ibu sosialita. Nanti pulang dari acara, Mama akan mampir ke rumah kamu. Jangan lupa kabari Mama kalau Ivana sudah kembali." Sambungan telepon diputus oleh Ibu Elin. Mendengar jawaban Randy, Ivana langsung panik. Tanpa sadar, kedua tangannya langsung menepuk-nepuk kaki Randy hingga hampir mengenai tongkat baseball pria itu. Randy terkejut. Dia mengurungkan kakinya yang ingin menginjak pedal gas, lalu menangkap tangan Ivana dan menciumnya. "Mengapa wajahmu terlihat sangat cemas sayang?" tanya Randy setelah melepaskan tangan Ivana. Pria itu menatap wajah Ivana yang tampak gusar. "Mas, kalau kamu ikut ke rumahku, Kak Fadil pasti akan marah jika tahu aku pergi selama hampir 7 jam sama kamu. Apalagi tadi aku bilang padanya akan keluar sebentar dengan teman kantor." Randy menopang dagu, tertawa kecil melihat kepanikan Ivana yang menambah kecantikan di matanya. "Terus masalahnya apa? Selain sebagai pasangan kekasih, kita juga teman kantor kan?" tanya Randy, lalu melanjutkan, "Sayang, kalau Mas tidak mengantar kamu sampai di rumah, kakak kamu yang tampan itu pasti akan marah karena membawa jalan adiknya tanpa izin. Terus pulangnya juga tidak diantar sampai ke rumah." "Mas, masalah itu nanti biar aku saja yang jelasin dengan Kak Fadil," saut Ivana, masih bersikukuh pada keinginannya agar Randy tidak ke rumah Mika. Randy menghela nafas, mulai menjalankan mobil. "Tidak sayang, kita harus menghadapinya bersama. Lebih baik kakakmu tahu dari sekarang daripada nanti." Ivana mendengus kesal, merasa frustasi karena Randy tampaknya tidak menghubris kekhawatirannya. Meskipun dulu Randy mengantar Ivana pada malam hari, tapi pria itu masih ingat di mana letak rumah Mika. Sebuah pohon palem tua menjadi penanda yang jelas bagi Randy. Seiring dengan mendekatnya rumah Mika, Ivana merasakan jantungnya berdegup kencang. Kecemasan memenuhi pikirannya, takut akan pertanyaan yang mungkin diutarakan oleh kakaknya. Randy dengan sigap membelokkan mobilnya, memasuki halaman, dan parkir tepat di samping mobil Fadil yang sudah terparkir lebih dulu. Sejurus kemudian, sepeda motor yang diperintahkan Randy untuk mengikutinya juga berhenti di tepi jalan depan rumah Mika. Randy lebih dulu keluar dari mobil. Pria itu memberi isyarat pada anak muda yang mengendarai motor itu agar menunggunya sebentar. "Sayang, ayo turun,"
kita sudah sampai, seru Randy ketika melihat Ivana yang masih diliputi rasa takut karena sebentar lagi dia akan berhadapan dengan kakaknya. Pintu utama dibuka oleh seorang ART. Wanita parubaya itu menjenguk keluar sebentar dan berkata lirih, "Non Ivana?" Kemudian masuk kembali ke dalam rumah untuk memberitahukan pada majikannya bahwa Ivana yang sejak tadi ditunggu sudah datang. Tidak berselang lama, Fadil muncul menggendong anaknya dengan satu tangan dan istrinya mengiringi di sampingnya. Ivana yang sudah keluar dari mobil menundukkan wajahnya, tak berani menatap kakaknya. "Pak Randy?" Fadil dan Mika sama terkejutnya. "Ivana, jadi kamu bersama Pak Randy sejak pagi?" tanya Fadil. Nada suaranya mencerminkan rasa tidak percaya yang mendalam. Randy dengan suara yang tenang namun berat menjawab mewakili Ivana yang masih enggan berkata-kata. "Iya Pak Fadil, sejak jam 10 pagi tadi kami bersama." Fadil menoleh pada istrinya sambil menyerahkan putra kesayangannya. "Sayang, bawa Ivana masuk ke dalam. Ada hal yang perlu aku bicarakan dengan Pak Randy," ucapnya dengan nada serius. Mika mengangguk mengerti, lalu mengajak Ivana masuk ke rumah. Saat mereka melangkah, Mika memperhatikan adik iparnya berjalan dengan sedikit pincang. "Kaki kamu kenapa, Van?" tanyanya penuh kekhawatiran. Ivana menghela nafas. "Aku jatuh, Kak. Sendalku tersangkut di akar pohon," jelasnya dengan suara lirih. "Dari mana kalian?" "Hutan." Keheranan Fadil semakin menjadi. "Mas, lebih baik segera bicara dengan Pak Randy. Aku mau membawa masuk Ivana," katanya melangkah bersama Ivana meninggalkan Fadil dan Randy di teras rumah. Fa dengan wajah serius menutup daun pintu utama rumahnya. Dia kemudian memandang Randy dengan tatapan penuh tanya, lalu mengajaknya berbicara di teras dengan isyarat tegas. Fadil menyuruh Randy untuk duduk di kursi teras. "Pak Randy, kenapa tak minta izin pada saya sebelum mengajak Ivana keluar?" Randy menarik nafas panjang, berusaha meredam rasa gugupnya. "Saya minta maaf Pak Fadil, memang saya salah. Maka dari itulah saya datang ke sini sore ini bersama Ivana," ujarnya seraya membetulkan posisi duduknya. "Saya sengaja mengajak Ivana jalan-jalan hari ini karena ingin mendapatkan hatinya. Alhamdulillah hari ini saya berhasil." Mata Fadil melebar, terkejut tidak percaya bahwa adiknya begitu mudah terpikat dengan Randy. Senyum Randy mengembang saat dia melihat ekspresi Fadil. Tadi kami pergi ke pantai. Ivana terjatuh saat saya sedang menerima sambungan telepon dari orang tua. Tapi Pak Fadil tidak perlu khawatir. Kaki Ivana sudah dipijat, tinggal menunggu pemulihannya saja." Fadil dengan ekspresi campur aduk mendengarkan penuturan Randy tanpa bisa berkata-kata. Saat ini dia merasa sudah kalah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. "Jika Pak Randy sudah menjalin hubungan dengan Ivana, ingat pesan saya dulu," tegasnya dengan suara yang berat. "Jangan pernah berani mempermainkannya." Randy mengangguk mantap, matanya tidak berpaling dari Fadil. "Saya masih ingat Pak, saya pernah bilang juga, saya tak pernah main-main dengan perasaan wanita. Bahkan saya bersedia menikahi Ivana hari ini juga, karena niat saya memang tulus, ingin menjadikan Ivana sebagai istri saya." Seorang pemuda yang tadi mengendarai motor melangkah ke arah teras menghampiri Fadil dan Randy. "Maaf Pak, saya tidak bisa terlalu lama di sini." "Oh iya," Randy mengangguk seraya beranjak berdiri. "Pak Fadil, saya pamit pulang dulu. Mobil saya ada di tempat pencucian depan perumahan ini." Setelah mengucap itu, Randy segera menaiki motor. Bu Elin saat ini sudah di jalan dekat dengan rumah Mika. Wanita itu menepati janjinya untuk mampir ke rumah menantunya setelah acara pertemuan dengan teman-teman sosialitanya selesai. Wanita parubaya itu baru saja mendapat kabar dari Mika bahwa Ivana sudah ada di rumah. Sebentar lagi mobil yang membawa Bu Elin
akan melintasi tempat pencucian mobil. Tepat saat melewati tempat itu, sorot matanya terhenti pada sosok Randy yang baru saja turun dari motor dan melangkah santai ke arah mobil. Itu kan si duda viral, kenapa mencuci mobil di tempat itu? Apa tempat tinggalnya di sekitar sini? Gumam wanita itu di dalam hati. Setelah Randy menaiki motor, Fadil masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu sudah tidak sabar lagi ingin menemui adiknya. Matanya menyapu ruang tengah di mana Mika dan adiknya Ivana sedang berbincang. Dengan langkah cepat dan tegas, dia mendekati Ivana. "Ivana, kenapa kamu mau menerima pria itu?" Mika yang duduk di samping Ivana langsung menyela dengan keningnya yang berkerut. "Menerima apa, Mas? Ivana berpacaran dengan Pak Randy," ujar Fadil. "Apa benar begitu, Van?" tanya Mika. Ivana terdiam sejenak sambil menundukkan wajah. Matanya tidak berani bertemu tatapan Fadil. Rasa takut menggelayuti hatinya, ragu untuk mengungkapkan kenyataan. "Jawab, Van!" seru Fadil lagi, memecah keheningan. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Ivana menggumam, "Iya, Kak, hari ini aku dan Pak Randy jadian." Fadil masih belum puas dengan jawaban itu. "Kenapa kamu sama pria itu?" tanyanya lagi, mendesak lebih keras karena pertanyaannya belum dijawab oleh Ivana. Ivana menelan ludah, bingung harus menjelaskan apa. Karena Ivana menggantung jawabannya, gadis itu juga bingung kenapa dia menerima Randy. Mika yang penasaran menyela, "Karena apa, Van?" Aku juga nggak tahu, Kak," ucap Ivana pelan, matanya menunduk. "Yang pasti, aku merasa nyaman bersamanya, seperti ada yang melindungi. Dia selalu ada untukku saat aku butuh." Suaranya bergetar, mencoba mengungkapkan perasaannya yang paling dalam. "Nona Ivana ada di ruang tengah, Bu," terdengar suara ART memberitahukan keberadaan Ivana. "Mama," gumam ketiganya serempak. Suara mereka bergetar ketika sosok Bu Elin melenggang masuk ke ruang tengah. Percakapan mereka yang sebelumnya ramai membahas tentang hubungan Ivana dan Randy langsung terhenti. "Ivana, harusnya kalau kamu pergi, ponselmu jangan sampai dimatikan. Kasihan kakak kamu bingung mau mencari kamu kemana." Baru saja tiba di ruang tengah, wanita parubaya itu sudah mengomel pada putrinya. "Maaf ma, ponselku tadi kehabisan baterai. Kabel chargerku tiba-tiba nggak ada di dalam mobil," balas Ivana sambil sesekali melirik ke arah Randy dengan tatapan yang sulit diartikan. Tak lama kemudian, seorang ART datang membawa nampan berisi minuman dingin. Ivana cepat-cepat mengambil satu gelas berisi es jeruk, minuman kesukaannya. "Nak, kamu tahu tidak, Mama baru saja bertemu dengan duda viral di tempat cuci mobil," ucap Bu Elin, membuat ketiganya langsung menatap Bu Elin dengan raut wajah keheranan. "Duda viral itu siapa, Ma?" tanya Fadil kebingungan. "Itu loh, pengusaha yang sempat heboh karena skandalnya dengan Monica, yang mantan istrinya sampai tega merusak wajah Monica karena cemburu," jelas Bu Elin. "Maksud Mama Pak Randy," tebak Mika mencoba memastikan. "Iya, siapa lagi? Kayaknya dia tinggal di sekitar sini deh. Mana mungkin dia mencuci mobil di sekitar sini kalau rumahnya jauh," saud Bu Elin menerangkan dengan penuh keyakinan. Fadil menyuarakan pertanyaan dengan penuh tanda tanya di wajahnya. "Memangnya kenapa, Ma, jika pria itu tinggal di sekitar sini?" Mata Bu Elin menatap penuh kekhawatiran. "Mama takut dia mengincar Ivana," saud Bu Elin. Lalu dia mengalihkan pandangannya pada putrinya. "Awas ya kamu, Van, kalau sampai dekat-dekat dengan pria itu." Peringatan itu membuat Ivana yang sedang menikmati es jeruknya langsung tersedak. Mika yang duduk di sebelahnya segera menyodorkan tisu ke adik iparnya sambil memperingatkan, "Kalau minum hati-hati, Van." Ivana masih dengan nafas yang tersengal memprotes. "Mama kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu?" Suara Mama Elin lembut namun syarat kekhawatiran. "Mama hanya takut aja melihat pria itu ada di sekitar sini. Ma, pria itu kan sudah duda.
bukan suami orang lagi. Menurut aku sah-sah saja, misal dia mau mendekati Ivana, ucap Mika. Wanita itu mendukung hubungan Ivana dengan Randy yang menurutnya pria baik. Akan tetapi penolakan Bu Elin sangat tegas. Enggak, walaupun pria itu sudah resmi bercerai, pokoknya mama nggak setuju. Enak saja pria itu mau nikahin Ivana yang masih gadis. Suaranya meninggi, menunjukkan betapa teguh pendiriannya. Mika meladeni ucapan ibu mertuanya dengan contoh yang nyata. Suaranya lembut namun tegas. Ma, Laura juga masih gadis saat menikah dengan Kak Ridwan yang statusnya seorang duda. Sekarang dia bahagia hidup dengan Kak Ridwan, tuturnya. Mika tidak suka dengan ucapan mama mertuanya yang seolah-olah memandang rendah seorang duda. Fadil yang sudah muak dengan diskusi itu menimpali. Cukup, kenapa sih harus membahas itu? Apa tidak ada pembicaraan yang lain? Bukan hanya Fadil saja yang merasa muak dengan topik obrolan saat ini. Ivana juga. Gadis itu bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, aku mau ke kamar, mau mandi. Langkahnya sedikit tertatih saat meninggalkan ruang tengah. Baru beberapa langkah, Ivana beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba Bu Elin bersuara, Van, kaki kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, Ma. Hanya terkilir sedikit, sudah dipijat kok. Ivana berusaha tersenyum menenangkan ibunya, lalu melanjutkan langkah menuju kamar. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, ponsel Ivana bergetar, tanda notifikasi pesan masuk. Pesan itu berasal dari Randy. Senyuman lembut meraka di wajahnya saat membuka pesan dari kekasihnya. Sayang, boleh video call nggak? Ivana tertegun sejenak setelah menerima pesan singkat itu dari Randy. Jemarinya ragu-ragu saat ingin mengetik pesan balasan. Iya, balas Ivana singkat. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering, menandakan adanya panggilan video dari Randy. Mereka belum pernah melakukan komunikasi semacam ini sebelumnya, membuat detak jantung Ivana sedikit berdebar saat menekan tombol terima. Kini di layar ponsel Ivana menampilkan wajah Randy tersenyum manis menatapnya. Sayang, kamu semakin cantik dengan rambut dijepit ke atas seperti itu, kata Randy memulai pembicaraan dengan pujian yang membuat pipi Ivana memanas. Ini kali pertama Randy melihat Ivana dengan tampilan rambut dicepol asal-asalan. Mas, itu pujian atau ejekan sih? Tanya Ivana dengan nada kesal. Jelas pujian sayang, aku suka melihatmu dalam penampilan apa saja, balas Randy dengan tatapan penuh kekaguman. Layar ponsel seakan menjadi jembatan yang menghubungkan intensitas keduanya. Randy lalu mengalihkan topik pembicaraan. Sayang, bagaimana kabar kakak kamu? Dia tidak marah kan? Kekhawatiran terpancar dari suaranya. Sejak dia pulang dari rumah Mika, pria itu terus memikirkan keadaan Ivana. Dia ingin langsung menghubungi Ivana, tapi ponsel gadis itu tidak aktif. Kak Fadil enggak marah, hanya kaget saja, jawab Ivana, meredakan kekhawatiran Randy dengan senyuman. Randy memandang Ivana dengan mata penuh harap. Cuma begitu saja, tanpa diskusi yang lebih dalam, tanyanya penuh dengan rasa penasaran yang mendesak. Ivana menggeleng. Enggak ada, karena tadi sore Mama datang berkunjung. Randy mengernyitkan dahi. Loh, kenapa enggak sekalian bicarakan hubungan kita sama Mama? Ivana menghela nafas berat, seakan membebani dadanya. Gadis itu teringat dengan perbincangan tadi sore dengan ibunya yang dengan jelas menunjukkan ketidaksukaan ibunya terhadap pria yang kini menjadi kekasihnya. Sayang, kamu kenapa diam? Tanya Randy saat melihat Ivana tampak termenung. Mas, aku belum bisa bicara sama Mama tentang hubungan kita, ucapnya, suaranya serak oleh keraguan. Kenapa? Desak Randy. Raut wajahnya mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Ivana memilih ujung rambutnya yang sebagian menjuntai di depan, mencari kata-kata yang pas. Susah mas, aku
Aku nggak tahu harus ngomong apa. Sayang, kalau kamu sudah bicara dengan Mama, akan lebih mudah bagiku untuk bertemu dan menjelaskan tentang hubungan kita. Iya, Mas, tapi kondisinya masih belum memungkinkan. Aku harus cari waktu yang tepat untuk ngomong masalah hubungan kita ke Mama, sahut Ivana. Rencananya gadis itu ingin meminta bantuan pada Fadil dan Mika untuk membantu bicara pada ibunya. Oh gitu, jawab Randy dengan lembut menatap Ivana yang tampak lelah dan menguap di hadapan layar ponsel. Pria itu pun menyuruh Ivana untuk beristirahat sebelum memutus sambungan video. Tiga hari berlalu, siang ini Randy dan Syabil menghadiri acara meeting di perusahaan Anderson. Sikap Fadil pada Randy sudah kembali ramah. Kedua pria itu nampak akrab. Selesai acara meeting, mereka sepakat untuk melanjutkan makan siang bersama di sebuah restoran yang tak jauh dari kantor Darrell. 7 mobil mewah meluncur beriringan menuju restoran tersebut dan parkir rapi di halaman. Mereka semua berjalan bersama menuju meja yang sudah Fadil pesan sebelumnya. Suasana menjadi lebih santai dan akrab. Setelah memesan makanan, perut Randy mendadak mulas. Dengan tergesa-gesa, dia meminta izin untuk ke toilet, meninggalkan ponselnya yang tergeletak di meja makan. Beberapa saat setelah Randy pergi ke toilet, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan baru muncul di layar ponsel itu. Syabil yang duduk tak jauh dari bedah pipi itu mengalihkan pandangannya ke arah ponsel bosnya. Saat matanya tertuju pada layar, pupilnya melebar seolah tak percaya karena di layar ponsel Randy tertera nama My Lovely Ivana. Dari halaman depan layar ponsel itu juga nampak pesan yang cukup membuat jantung Syabil berdegup kencang. Iya Mas, aku sudah makan. Pesan ini terbaca oleh Syabil.